Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setiap orang pasti menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka orang-orang yang beriman pasti lebih menginginkan hal tersebut. Di dalam surga mereka berhasrat bukan hanya terhadap kenikmatan di dalamnya, lebih dari itu mereka berhasrat agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selama ini di dunia disembah dengan penuh kerinduan, karena hanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dan tidak ada kenikmatan apapun yang bisa menandingi kenikmatan melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata surga bukan hanya bisa dirindukan tapi juga bisa merindukan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa surga juga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang dimasukkan ke dalamnya. Begitu juga dengan neraka bisa meminta agar seseorang dijauhkan dari diri. Dalam kitab Raunaqul Majalis disebutkan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga dan meminta kepada Allah agar mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Lantas siapa sajakah 4 golongan yang selalu dinanti atau dirindukan oleh surga tersebut? Yang pertama, pembaca Al-Quran. Selain dapat menenteramkan hati, membaca Al-Quran juga bisa mengantarkan pembacanya ke derajat tertinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain melalui lisannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan salat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang lapar. Rasulullah SAW bersabda, siapapun mungkin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makanan dan buah-buahan dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu.
Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Al-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah golongan-golongan yang selalu dinanti atau dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya dan selalu menjadi golongan-golongan yang dinanti-nanti atau dirindukan oleh surga. Amin amin. Jazakumullah khairan katsiran wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.